Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Kurnia dengan NIM 0319011185. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, jurusan PGSD. Nah, pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi pengawasan, yang dimana terdapat satu, pengertian pengawasan, dua, jenis-jenis pengawasan, tiga, perbedaan pengawasan, pemantauan dan penilaian. Langsung saja pada pengertian pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Tujuan pengawasan itu sendiri adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses, prosedur, dan kewenangan authority. Nah, dengan demikian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Kemudian pada poin kedua yaitu ada jenis-jenis pengawasan, di mana terdapat tiga jenis-jenis pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan ekstern dan intern, dua, pengawasan preventif, represif, dan umum, dan ketiga, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pada poin 1, pengawasan ekstern, di mana pengawasan dari luar, yakni pengawasan yang menjadi subjek pengawasan adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi, misalnya Badan Pemeriksaan Keuangan, karena ia berada di luar susunan organisasi pemerintah dalam arti yang sempit. Kemudian berikutnya pengawasan intern, yang merupakan pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, misalnya inspektur wilayah kabupaten kota yang mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten kota tersebut. Preventif, pengawasan ini dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Kemudian pengawasan represif, yang merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya pemerintahan, misalnya penangguhan atau pembatalan perda yang bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya pengawasan umum. Pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik. Selanjutnya yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Misal jika pengawasan langsung dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek
yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Dokumen yang diperlukan dalam pengawasan tidak langsung antara lain laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidentil. Kemudian laporan hasil pemeriksaan dari pengawasan lain, kemudian surat-surat pengaduan, selanjutnya berita atau artikel di massa media, dan terakhir dokumen lain yang terkait. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Pengawasan menurut Gunawan dan Benti adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya organisasi. Selanjutnya pemantauan. Menurut Gunawan dan Benti, pemantauan yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dan keaktivitas yang dikerjakan, sehingga pemantauan dapat disimpulkan yaitu suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program atau proyek. Pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa apakah program yang telah berjalan itu sesuai dengan sarana atau sesuai dengan tujuan program. Selanjutnya penilaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penilaian adalah sebuah proses atau cara menilai perbuatan. Kata evaluasi berasal dari kata value yang mempunyai arti nilai. Sedangkan menurut istilah, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Penilaian juga mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan, kemudian untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan, kemudian untuk mengetahui kemampuan bekerja dan menentukan kelayakan, serta untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Baik, itu saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.